Welcome back, Rifki here, your go-to food technologies. Kali ini gue pengen bahas tentang potensi ereksi. Memang semua orang kadang-kadang tidak begitu nyaman dengan pembahasan ini, tapi penting loh, karena ini bisa terjadi pada siapa saja ya, tidak tergantung pada usianya. Bahkan di usia muda pun bisa terjadi. Tapi yang kali ini gue pengen bahas tentang potensi ereksi, tapi tidak menggunakan pil atau obat-obatan, hanya secara alami yang sudah terbukti ilmiah. Oke, kita bahas ya satu persatu. Ikutin terus. Ya, sebenarnya gue paham ya, nggak semua orang juga nyaman dengan membicarakan masalah potensi ereksi. Tetapi pada kenyataannya, hampir setiap laki-laki itu mengalami potensi ereksi pada titik-titik tertentu di dalam hidupnya. Nah, ini ada 22 tips bagaimana kita mengatasi potensi ereksi ini yang sudah terbukti secara ilmiah. Jadi ikutin terus ya, karena ini mungkin saja bisa terjadi pada kalian. Tapi kalian sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Oke, so now let's start with the food. Karena pada intinya gini ya, apa yang kalian makan itu bisa berpotensi besar terhadap to your performance on the bed. Jadi ikutin terus. Karena daging sapi itu mempunyai kandungan seng dan zat besi yang tinggi, jadi dia bisa meningkatkan testosteron. Dan kalian bisa menjadi lebih sensitif lagi terhadap sentuhan. Wow! Jadi paham ya, kalau lagi ngedate sama pasangan, pesan aja steak. Tapi gini, kuncinya gini, si steak ini jangan terlalu banyak juga. Karena kalau kebanyakan lu bisa jadi ngantuk, nanti tidur lah. Karena kan biasanya lu makan pakai yang lain-lainnya ya. Nah, jadi gini caranya. Pesen steak yang kira-kira 150 gram itu udah cukup. Memang kelihatannya sedikit, tetapi itu cukup banget. Kalian campur dengan kentang, tapi kentangnya kentang rebus atau baked potatoes. Ya, jangan kentang goreng, karena itu adalah lemak jenuhnya. Oke? Nah, udah gitu, ambil sayurnya yang sayur buncis. Yes! Itu pasti jos banget. Oke, dicobain deh. Steak, campur kentang rebus, atau baked potatoes, dan buncis. Berikutnya makanan laut ya, seperti ikan ya. Nah, dia kan punya yodium dan ada argininnya. Dia itu kan berfungsi untuk meningkatkan aliran darah ke area alat vital gitu. Kalau di daerah alat vital itu mendapatkan darah yang cukup, sehingga oksigen pun cukup masuk di situ. Jos deh, pokoknya itu tidak bisa terkalahkan. Di atas ranjang. Buktikan sendiri. Kalau dari buah-buahan, rekomendasi gue ambil stroberi ya, mangga, melon, dan juga kurma ya. Dia bisa meningkatkan orgasmus loh. Jadi semakin intens banget. Dicobain. Kalau dari kacang-kacangan kan dia bisa memproduksi hormon endorfin ya, dan untuk kesehatan seksual kita lah gitu. Jadi ambillah itu kacang kenari, kacang almond, kacang hazelnut, dicobain deh. Satu genggam. So, dengan olahraga itu juga penting ya. Kalian juga harus lakukan. Kalau yang belum pernah olahraga, coba deh lakukan. Berjalan kaki aja 45 menit. Itu kan sudah cukup juga. Nggak usah yang berat-berat kalau kalian nggak hobi-hobi amat. Ya, gitu. Karena memang otot itu harus digerakkan. Nah, tapi yang penting untuk supaya bisa mengalirkan darah bagus ke penis kita, itu olahraga yang ada dengan latihan paha ya, itu bagus ya, atau latihan yang intensif seperti HIIT training itu yang dengan squat dan deadlift itu juga bagus sekali ya, dan lari misalnya itu kan latihan yang bisa melancarkan peredaran darah untuk masuk ke dalam penis kita. Buat yang kalian doyan coklat, kabar gembira ya, coklat hitam tapinya ya, yang dark chocolate, mereknya banyak kan, merek-merek yang Indonesia juga sudah bagus-bagus ya. Kebetulan gue Santi sebagai peneliti coklat di Indonesia juga pernah, dan juga pernah kerja waktu di Slough di London waktu itu. Kita ngecek
coklat-coklat dari Sulawesi. Itu kan bagus ya, dia mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Tapi gini ya, si coklat hitam itu kan dia bisa memperlancar darah ke area sensitif kita ya, dan mengeluarkan hormon endorfin. Jadi bagus banget deh coklat. Jadi kalian yang suka olahraga itu dibarengin dengan makan coklat dark chocolate atau coklat hitam ya, sangat luar biasa loh. Silahkan deh dicoba. 45 gram deh seharinya ya, ntar supaya saya nggak salah. 45 gram deh sehari, bisa bisa kalian bedakan rasanya, perbedaannya gimana. Dicoba deh, 45 gram per hari. Terus berikutnya yang datang dari dapur ya, seperti buah pinang dan biji labu. Itu buah pinang kan bisa dimakan gitu saja atau juga direbus dan diambil cair rebusannya, air rebusannya, dan diminumkan sebelum kalian melakukan. Juga eh, biji labu itu kan bisa dipanggang. Taruh aja minyak zaitun lagi dipanggang itu kan, atau setelah dipanggang, nanti makan aja seperti kacang seperti biasa kayak gitu. Rasakan khasiatnya. Ada juga kebiasaan sehari-hari yang sudah diteliti ya oleh para ilmuwan dengan melakukan meditasi misalnya ya. Meditasi juga dia bisa membuat kita menjadi lebih bergairah lagi. Karena kan selama meditasi itu kan kita belajar untuk rileks ya dan merilekskan tubuh itu sehingga aliran darah itu bisa mencapai ke titik-titik yang memang dibutuhkan. Dan juga bisa melakukan nonton film ya. Tapi nonton film ini yang sudah diteliti adalah nontonlah film-film action, jangan nonton film-film yang romantis cinta. Itu malah malah kalau romantis cinta bisa menurunkan kadar testosteronnya. Nanti kalau kita sedih-sedih kan nggak begitu bagus. Tetapi nontonlah film action supaya adrenalin kita juga semakin muncul ya. Terus juga lakukanlah akupunktur itu juga bisa. Namun di akupunktur itu bukan berarti itu akupunktur di biji atau di penis kita ditusuk-tusuk. Itu adalah ada satu metode di mana di punggung itu akan diberikan tusukan-tusukan jarum itu. Tanyakan aja kepada orang-orang yang melakukan akupunktur itu. Mereka sudah tahu dong ahlinya ya. Nah, itu secara penelitian ilmiahnya sudah ada dan itu bisa juga untuk merangsang eh, untuk hal-hal yang bisa merangsang hormon seksual kita. Oke. Yang terakhir itu ada beberapa hal yang memang penting sekali untuk diikuti ya, seperti misalnya tidak lagi merokok. Jadi hindari itu rokok karena bisa menurunkan gairah kita ya, dan juga sangat menjaga waktu kita untuk tidak terlalu fokus kepada laptop dan handphone ya, karena dia juga bisa mengganggu itu, mengganggu gairah kita juga ya. Jadi handphone dan laptop dibatasi ya, bukan tidak boleh tapi dibatasi. Nah, terus yang berikutnya itu turunkanlah berat badan ya supaya dapatkan berat badan yang ideal ya. Maksudnya bukan juga menjadi kurus, tetapi ideal ya, sesuai dengan tinggi badan kita. Oke, semoga tips ini bermanfaat, memberikan kalian inspirasi, dan juga siap untuk melakukannya. Oke, enjoy your time. Kita akan bertemu lagi pada video-video berikutnya. Rifki pamit. Jangan lupa berikan komen, like, dan subscribe ya. Hasta luego, ciao.